Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Isnur dengan 3 digit PIN terakhir 158. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian dari teorema 6.7, yaitu ketidaksamaan segitiga. Dengan bunyi jumlah panjang dua sisi dalam segitiga lebih besar dari panjang sisi ketiga. Maksudnya adalah penjumlahan ini, misalkan AB ditambah BC, ini panjangnya lebih besar dari AC. Ataupun bisa AC ditambah BC, ini lebih besar dari AB. Untuk membuktikan seperti itu, maka langsung saja kita buktikan. Tulis diketahui dulu. Diketahui, apa yang diketahui? Segitiga ABC. Lalu akan dibuktikan, berarti buktikan apa tadi? Misalkan AB gitu ya, AB ditambah BC lebih besar dari AC. Ini yang akan kita buktikan. Maka bukti. Untuk pembuktiannya, maka kita perlu satu titik lagi untuk membantu agar ini tuh terbukti. Jadi kita pilih titik D pada sinar garis BC. Langsung saja kita gambarkan seperti ini ya. Gini. Ini B. A, B, C. Pada garis sinar C, seret gitu ya. Seret. Seret. D. Gini ya. Maka langkah pertama pilih D pada sinar garis BC sehingga B berada di antara D dan C. Maka yang terjadi adalah DB ini sama dengan AB. Berdasarkan penempatan titik. Ya. Lalu apa lagi? DC ini kan panjang banget ya. D ini kayak ada sesuatu yang ditambahkan gitu ya. Misalkan seperti itu ya. DC ini sama dengan apa? Sama dengan DB ditambah BC kan ya. DB ditambah BC. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan keantaraan titik. DB sama dengan AB, maka kita bisa langsung disubstitusikan. DB ini diganti dengan AB plus BC. Gini ya. Lalu sudut DAC, besar sudut DAC ini sama dengan apa? Sama dengan besar sudutnya ini kan, ini sama ini tuh apa? DAB. Berarti DAB ditambah apa? Ditambah BAC. BC. Ya. Lalu sudut ini, kalau misalkan saya hanya ingin membutuhkan ini saja, ini enggak saya pakai, maka panjangnya tetap enggak panjang besar sudut DAC ini tetap enggak sama dengan besar ini? Enggak kan? Pasti dia lebih besar kan? Yang ini lebih besar dari ini. Kalau ini tak hilangkan, ya. Ini lebih besar dari ini. Kita tulis saja. DAC lebih besar dari DAP. Ya, berdasarkan apa?
berdasarkan definisi sudut lebih besar. Definisi lebih dari, kok lebih, sudut lebih besar, definisi lebih dari, ya. Lalu DAC lebih besar dari DAB. Terus kita punya lagi nih, ini kan sama ya tadi ya, berarti DBA ini segitiga sama kaki karena dia punya dua sisi yang sama, ya kan? Segitiga DBA sama kaki. Nah, apa yang terjadi jika dia sama kaki? Maka mempunyai sudut yang di depan sisi yang sama panjang ini, sudutnya juga ikut sama panjang. Apa yang sudutnya itu? ADB, sudut ADB dengan sudut ini DAB sama dengan sudut DAB, ya. Berdasarkan definisi segitiga sama kaki, ya. Lalu sama kan? Nah, kita masukin lagi nih substitusi ke sini. MDAC lebih besar dari DAB. MDAC lebih besar dari DAB. DAB-nya kita ganti ini MADP, ya. Maka kalau DAC ini lebih besar dari DADB, DAC ingat nggak teorema 6.5 ya? 6.5 ya. 6.5 besar sudut ini, jika sudut ini, misalnya sudut DAC ini mempunyai lebih besar dari sudut ini, maka sisi-sisi yang berada di depannya sudut ini maka akan lebih besar juga dengan sisi-sisi yang berada di depannya ini. Ini sisinya di mana? Depannya apa? Ini kan DAC, depannya berarti apa? AC lebih besar dari apa? ADB. Depannya ini siapa? Depannya adalah AC. Kok ini kok AC? DAC besarnya DC. Ya, gini ya. Lalu ADB, D berarti depannya AC. Nah, kita masukin DC ini. DC ini apa tadi? DC adalah DB ditambah BC sama lebih dari siapa? Lebih dari AC. Sehingga terbukti bahwa ketika dua sisi segitiga dijumlahkan maka besarnya lebih dari satu segitiga yang lainnya, gitu ya. Maka terbukti. Sudah. Sebentar. DB, nah salah masih belum. DB ini kan bukan punyanya segitiga. DB ini sama dengan siapa tadi? DB kan sama dengan AB, maka kita tulis AB ditambah BC sama dengan lebih dari AC. Nah, ini kan sama kayak yang ini, ya. Maka terbukti, baru kayak gini ya. Terbukti. Ini tadi belum disubstitusi ya. Sudah selesai.